Halo Bunda dan Ayah semua, apa kabar hari ini? Semoga Anda sehat-sehat selalu ya. Senang sekali saya Gracia Danarti, pemimpin redaksi dan komunitas Ayah Bunda dan Parenting Indonesia, bisa kembali bertemu dengan Anda sore hari ini. Topik kita hari ini adalah kenali gangguan terlambat bicara pada anak. Nah, ini pasti adalah topik yang memang sangat ditunggu-tunggu ya oleh Bunda dan Ayah semua. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama Dr. Herbowo Sutomenggolo SPAK, spesialis anak, konsultan saraf anak ya. Mungkin ada di antara bunda dan ayah yang sudah mulai resah ya ketika membandingkan si kecil dengan anak-anak lainnya. Ternyata si kecil belum pandai bicara, padahal anak-anak lain sudah cerewet ya. Nah, apakah benar si kecil mengalami gangguan keterlambatan bicara atau ada apa nih masalahnya? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Herbowo, oke? Saya undang Dr. Herbowo ya. Tunggu sebentar. Oke. Halo dokter. Ya, halo juga. Selamat sore ya. Selamat sore, apa kabar dokter? Ya, baik. Amat sangat baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Sama-sama sehat Sekarang dong lebih banyak pastinya. telemedicine ya? Nih Ya, aktivitasnya. ya telemedicine ada, sibuk di Instagram ada. Yang pasti sih Oh ya, memang dokter-dokter juga banyak ngurangin praktek ya sekarang karena kita harus jaga kondisi juga. yang dimaksud dengan terlambat bicara itu sebenarnya apa sih dok? Yang seperti apa dok? Jadi terlambat bicara nomor satu kita harus kenali yang namanya red flag dulu. Red flag itu red flag bendera merah. Jadi artinya kalau bendera merah, merah artinya udah stop, nggak usah dicoba-coba lagi, udah dong Oke. cukup. Sekarang silakan datang ke profesional atau ke dokter anak. Jadi red flag bicara ada beberapa. Yang paling gampang gini, pada usia berapapun nggak ada respon pendengaran itu namanya red flag. Jadi kalau ada suara bajai lewat, anaknya cuek, ada orang ajak ngomong cuek, itu usia berapapun masalah, walaupun baru lahir. Mhm, mhm, Jadi kalau baru lahir harusnya dia bisa dengar juga ya. Jadi red flag perkembangan bicara adalah umur berapapun harus ada respon terhadap suara. Satu, mhm, umur 9 bulan harus ada babbling. Ata, tata, mhm, mama, mama, begitu babbling ya, 9 bulan. mhm, 12 mhm, bulan harusnya ada papa atau mama, 12 bulan. 15 mhm, bulan harusnya udah 15 bulan udah ada satu kata, udah ada mhm, satu kata di mhm, luar papa mama ya. 18 mhm. bulan harusnya sudah ada 4 kata dan di 2 tahun harusnya sudah ada 50 kata dan menggabungkan kata. Ya 50 kata tadi berapa bulan dokter? 2 tahun, umur Dua 2 tahun. tahun. Ya, Itu jadi 2 sudah tahun 50. harus sudah bisa 50 kata dan bisa menggabungkan kata. Oke. Ya, tadi dokter katakan bahwa dari usia berapapun. Berarti memang sejak bayi lahir ya? Bisa di Jadi dari bayi harus baru lahir bisa dideteksi. hmm, Kalau nggak ada respon ya. suara, jadi nggak Mhm. ada respon terhadap suara, sudah harus Hmm, curiga nih ada sesuatu gitu. oke. Bayi itu merespon suara dengan cara seperti apa, dokter? Yang paling gampang sih yang sering datang berobat justru orang tuanya nanya, dok ini kalau kalau kita buka pintu kok anaknya gampang kaget, kok kalau ada Oke. bapak ibunya batuk kok anaknya kaget. Sebenarnya itu justru yang normal sebenarnya. Oke. Bayi kaget dengar suara suara pintu, kemudian bapak ibunya batuk atau ada suara-suara apa, itu sebenarnya adalah tanda yang baik bahwa Malah yang bayi bagus. ya, oke. Ya, Berarti itu bisa dengar dong. pendengaran. Berarti bisa Mm, dengar. Itu dari bayi ya. Nah, mm, kemudian ini tentu berkaitan juga nanti dengan bicaranya ya, Dok, pendengaran ini. betul. Karena Oke. yang kata-kata bicara itu kan nggak cuma sekedar mulut ngomong aja, karena bicara sangat terpengaruh juga dari pendengaran. Jadi sebenarnya nanti kita bahas belakangan, terlambat bicara bisa masalah di pendengaran, bisa masalahnya di mulutnya, bisa di otaknya. Tapi Oke. konsepnya harus kenali dulu kapan anak terlambat ya. Jadi harus kenal dulu Mhm. nih kapan disebut terlambat. Tadi yang paling sering sih yang menurut saya penting di 12 bulan, paling lambat banget 15 bulan itu harusnya udah ada satu kata.
Kalau 18 bulan mestinya sudah ada 4 kata sampai 5 kata. Nah, kalau 2 tahun sudah ada banyak tuh 50 kata. Kadang-kadang saya suka excuse 20 deh gitu. Sebenarnya sih kalau di buku tulisannya 50. Cuma 50 Oh gitu. banyak juga sih. Iya. Oke. Jadi sebenarnya kalau 20 kata saja itu sebenarnya sudah tidak apa-apa menurut dokter? Nggak apa-apa dengan syarat anaknya merespon. Karena di umur 2 tahun harus ada respon terhadap, jadi kalau kita minta sesuatu dia merespon. Ada gestur yang baik. Nah, yang paling penting kalau mau 20 kata boleh, tapi gesturnya harus betul. Jadi kalau kita coba salim dulu gitu, dia nunjukin salim. Nggak boleh cuek-cuek aja nggak boleh. Atau dia cuma niru gitu, tanpa ekspresi niru. Misalnya ini apa gitu. Itu nggak dihitung tuh kayak gitu. Nah, karena nggak ada respon, nggak sesuai gitu. Oh, jadi kalau meniru nggak ya? Nggak dihitung. Nggak dihitung? Nggak. Jadi responsnya seperti apa dok yang bisa kita anggap itu sebagai anak ini berespons dengan baik? Kalau tadi misalnya 2 tahun ya harusnya dia udah bisa ditanya ini apa gitu. Dia bola gitu. Menjawab. Menjawab. Atau justru nggak usah ditanya. Begitu lihat ada bola ya dia tunjuk bola gitu. Nggak usah. Kadang-kadang kita nggak usah persis banget lah, nggak usah bola gitu, nggak usah. Tapi asal bola gitu itu oke. Tapi tujuannya betul ya. Jadi maksudnya mirip dengan seperti yang kita omong dan dia spontan. Yang kita butuh spontan lah intinya. Oke. Bagaimana dengan menerima instruksi? Kaitannya dengan menerima instruksi? Kalau menerima instruksi itu 18 bulan harus bisa. 18 bulan harus bisa. Jadi 18 bulan itu mungkin ngomongnya cuma 4 ya, tapi itu instruksi semua harus bisa. Yang paling gampang aja sih salim, tos dulu, dadah dulu, gitu. Atau suka misalnya disuruh tunjuk aja lah gitu. Mama mana bola, gitu. Nanti dia akan tunjuk atau dia akan berusaha ngambil. Itu 18 bulan kalau itu. 18 bulan ya. Jadi tadi 12 bulan itu satu kata. Paling tidak. Satu kata, paling lambat 15 bulan udah harus satu kata. 12 bulan harus papa mama. Papa atau mama. Oke. Harus papa atau mama. Kenapa, Dok? Ya karena itu yang paling gampang sih. Makanya kalau manggilnya bunda rata-rata telat. Agak susah. Iya susah. Karena bu itu emang 2 tahun emang. Iya. Karena bila-bial istilahnya ya bila-bial ya dok ya. Iya jadi yang perlu mengatupkan bibir segala macam begitu itu lebih susah. B, P itu P masih lebih gampang ya karena cuma rapet dikit aja pa gitu udah dapet. Tapi kalau bu itu kan harus ditiup. Harus bunda, ada. Gitu. Iya. Betul. Ya, jadi makanya rata-rata kalau yang manggil bunda agak lebih lambat dan kita suka nggak hitung sih. Jadi saya suka kalau ada yang bilang dok ini belum manggil papa mama lo ya di rumah manggilnya apa kalau dipanggilnya bunda apa ibu ya memang nggak ya susah gitu. Kita anggap lewat kita coba kata lain misalnya kakak, dede gitu itu kan juga gampang tuh. Iya. Iya sih bener, anak saya dulu agak lama sih bilang ibu, karena saya maunya dipanggil ibu. Iya. Tiba-tiba dia mengatakan mama, saya mikir gini, ya udah deh nggak apa-apa deh dia manggil saya mama juga nggak apa-apa. Ternyata kalau dia bilang mama itu artinya adalah dia mau minum, dia minta ASI, dia mau menetek. Oh gitu. Mama, kalau dia bilang mama, oh oke. Itu ya. Nggak apa-apa sih, tapi yang penting konsisten dia. Maksudnya jelas itu, nggak apa-apa sih kalau gitu. Tapi yang penting dia udah belajar artinya kan itu. Belajar bicara dan itu dia yang penting dia ngungkapin sesuatu yang dia mau itu loh yang paling penting. Kita suka takut kalau anaknya nggak ada keinginan apa-apa sih. Jadi cuek, nggak pernah minta. Kalau minta cuma tunjuk aja, gitu. Itu kita nggak terlalu suka tuh yang begitu. Iya. Oke. Jadi dia bisa mengungkapkan apa yang dia mau, apa yang dia maksudkan, gitu ya. Itu baik, itu bagus ya, dok ya. Ya, betul. Itu jauh lebih bagus. Walaupun sama-sama belum bicara, tapi kalau dia bisa ngungkapin, ada gestur untuk minta, itu jauh lebih baik daripada yang nggak sama sekali. Karena kalau nggak sama sekali, artinya ya dia juga nggak peduli kan sama lingkungannya. Terus terang ngajarinnya nanti akan lebih sulit. Oke. Dok, jadi tadi apa tanda-tandanya dok kalau anak terlambat bicara dok? Tanda terlambat bicara nomor 1 ya tadi dia harus
menuhin red flag perkembangannya tadi, red flag perkembangan bicara. Jadi semua harus mengenali yang namanya red flag perkembangan bicara. Oke. Kalau dia sudah sampai di bendera merah itu, begitu dia bendera merah tercapai, dia harus datang ke dokter. Harus dicari sebabnya. Ya, harus dicari sebabnya. Terus terang, angka kejadian terlambat bicara tuh di seluruh dunia memang agak banyak ya. Bisa sampai 5%, ada beberapa negara sampai 10%. Dan yang kita takut emang adanya paradigma yang sudah biasa di Indonesia, tapi ternyata nggak di Indonesia juga ya, di beberapa negara juga banyak. Misalnya, kalau cewek lebih cepat ngomong daripada cowok. Nah, ya benar itu. Nah, ya kan, itu kan selalu. Ya. Terus anak saya ngomongnya lambat tapi jalannya cepat. Betul. Ya, betul ya. Padahal saya selalu bilang itu nggak ada hubungannya sih, karena kan yang satu pakai kaki, satu pakai mulut. Ya. Kan beda banget ya. Jadi itu juga paradigma yang keliru. Tadi ini terus ketiga, nggak apa-apa telat ngomong, nanti juga ngomong di kemudian hari. Nah, itu ada yang betul, ada yang enggak. Nah, jadi mesti hati-hati karena ternyata yang betul nantinya ngomong 30%. Dari semua yang telat 30% ternyata didiamin nanti juga ngomong sih. Yang 70% tapi enggak ternyata. Oke. Itu yang paling banyak sih di kita. Jadi paradigma itu tadi sebenarnya nggak benar ya, Dok ya? Maksud saya itu mitos aja gitu atau gimana? Ya, mitos. Di seluruh dunia udah sepakat angka kejadian terlambat bicara pada laki-laki dan perempuan sama. Kalau angka kejadian autis, betul, memang autis memang cowok lebih banyak ya. Tapi kalau angka kejadian terlambat bicara, ternyata cowok sama cewek sama. Oh gitu ya? Iya. Kalau bahwa dikatakan bahwa anak laki itu memang lebih fisik, lebih kinestetik dibandingkan anak perempuan yang lebih verbal? Karena memang ada batasannya ya. Misalnya contoh tadi ya. Anak bisa ngomong yang jelas banget kan tadi 18 bulan. 18 bulan harus bisa jelas banget lah ya. 24 bulan tadi kan udah gabungin kata. Kita banyak ketemu yang perempuan udah gabungin kata di umur 1,5 tahun. Tapi bukan berarti dia lebih baik kan sebenarnya. Karena kan batasnya sama-sama 2 tahun. Artinya kita nggak peduli itu laki atau perempuan. Begitu dia 2 tahun belum gabungin kata, kata-katanya masih sedikit terbatas, ya kita tetap akan bilang telat sih. Betul, perempuan banyak yang 18 bulan udah bisa. Laki-laki kebanyakan 2 tahun baru bisa. Jadi kalau lebih lambat, iya, tapi bukan terlambat loh. Oke, lebih lambat, bukan terlambat gitu ya. Betul, jadi ada itu yang mesti diingat. Nah, karena ada rentangnya ya, Dok ya. Betul. Iya. Bahkan antar anak perempuan pun bisa saja berbeda. Yang sama-sama, misalkan yang satu udah cerewet banget, yang satu belum terlalu cerewet. Itu juga bisa berbeda ya, Dok ya. Bisa, karena ada rentang. Iya. Selama kan dia rentangnya itu ya sama baiknya. Selama ada di dalam rentang itu loh. Oke. Jadi rentang itu sebenarnya berapa lama sih, Dok? Berapa bulan? Ada ini patokannya, misalkan 18 bulan dengan 2 tahun gitu. Rentangnya kan 6 bulan gitu. Kalau untuk kata-kata yang jelas itu tadi red flag-nya udah harus nggak boleh diutak-atik gitu. Jadi artinya kayak tadi 12 bulan. 12 bulan bukan cuma babbling, harusnya udah ada papa atau mama. Harus. Jadi artinya kalau nggak ada kata-kata sama sekali, ya terlambat. Kalau yang awal-awal kan 15 bulan, 3 bulan 3 bulan. Jadi 12 bulan, terus 15 bulan tadi yang ada kata-kata di luar papa mama. Satu kata, terus 18 bulan. Nanti makin besar biasanya jaraknya makin jauh-jauh. Kayak makin 24 jauh, bulan. Nah, 24 bulan kan gabungin 2 kata. 2,5 tahun gabungin 3 kata gitu. Oke, baik. Nah, Dok, ini penyebabnya apa ya, Dok? Sebenarnya anak terlambat bicara ini. Penyebabnya banyak ya. Jadi seperti tadi sempat disebut sedikit lah. Jadi kalau sebabnya dari yang nomor 1 sebenarnya masalahnya di pendengaran dulu. Jadi ada anak yang memang gangguan pendengaran. 1, gangguan pendengaran. Kedua dari proses pembentukan suara. Misalnya contoh ya, minta maaf kalau misalnya bibir sumbing. Bibir sumbing itu juga bisa terlambat. Terus kemudian pembentukan suara misalnya ada gangguan saraf ya. Kan ada yang gangguan saraf sehingga terjadi kelumpuhan saraf ke-7 misalnya, itu kan mencong.
gitu. Nah, itu Mhm. juga terlambat bicara. Jadi yang ketiga tadi pembentukan bahasa. Pembentukan bahasa ya? Ya, pembentukan bahasa. Jadi bahasa bisa saja dengarnya bagus, pembentukan Mhm. suaranya bagus, tapi ternyata pas 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 bahasanya ternyata kurang bagus. Pas pembentukan Oke. bahasa. Ya, Ya, ya. adalah disleksia. Itu kan hubungannya sama Oke. bahasa. Ya, Ya, nanti ya. kalau itu sudah ada yang semuanya bagus nih. Sebetulnya Mhm. pembentukan bahasanya bagus, kupingnya bagus, semuanya bagus. Tapi ternyata Ya. otaknya yang kurang bagus. Misalnya IQ yang Oh, rendah. IQ yang oke. rendah ternyata juga terlambat bicaranya. Jadi dari pembentukannya sampai prosesnya sebetulnya yang bisa bikin terlambat. Oh, oke. Itu jadi penyebabnya banyak sekali ya. Banget. Dari gangguan pendengaran, kemudian apa proses pembentukan suara tadi? Apa dok? Ya, proses pembentukan suara, Ya, terus habis itu sampai bahasa, bahasa gitu ya? ya. Terus Eh, yang keempat itunya prosesnya, Ya, oke. proses Ya, yang otaknya. Jadi maksudnya yang kayak otaknya. tadi IQ-nya kurang bagus Ya, misalnya. ya, oke. Nah, dok, sekarang ini banyak yang apa berasumsi bahwa gadget itu bisa memicu anak terlambat bicara. Benar nggak tuh dok? Hmm. Gadget, jadi gini, Karena kalau karena terlambat, terlalu banyak bermain dengan gadget sehingga itu bisa menyebabkan anak jadi terlambat bicara. itu salah satu yang selalu saya coba stop sih. Kalau ada anak datang dengan terlambat bicara, saya selalu bilang gadgetnya di stop Ya, dulu. Karena itu ya. memang gadget itu, jadi gini, gadget itu yang jadi masalah adalah membuat anak asik sendiri. Orang Mhm. selalu pikir kalau dia pencet-pencet, sekalian nonton, sekalian denger. Padahal enggak. Anak nggak bisa begitu. Jadi dia begitu lagi pencet-pencet, Oke. ya dia cuma lihat dan pencet-pencet. Dia nggak denger sebenarnya. Nah, karena dia nggak Hmm, denger, otomatis dia juga jadi kurang baik ya dalam karena selama ini kan dia asik sendiri. Orang tuanya pikir dia iya. udah main gadget, udah denger kan. Padahal sebenarnya dia juga nggak Iya. denger sih. Makanya Oh gitu. kalau gadget kita anjurin nggak tetap sama sih, maksimalnya kan 1 jam ya Iya. sehari. Untuk anak Walaupun usia sulit berapa? lah. Eh, di bawah 2 tahun tidak dianjurkan, 2 tahun ke atas 1 jam. 1 jam itu pun semua total ya. Maksudnya tidak 1 jam terus-terusan ya. Maksudnya dari nonton TV ataupun apa misalkan dia nonton di layar handphone segala macam kan. Jadi bukan satu Ya, jam full gitu kan ya dok ya. bukan 1 jam per hari. 1 jam per hari ya. Jadi ini Ya, bunda dan ayah inget nih, bukannya 1 jam dia boleh mantengin itu gadget atau nonton TV, tapi dalam 24 jam hanya boleh 1 jam tuh kata dokter Herbowo tuh. betul. Itu maksimal Sampai ya. sampai saat Itu ini panduan-panduan di seluruh dunia masih sama. 1 jam ya. sehari. Ada Mhm. beberapa yang mencoba mengubah 2 jam karena kan PSBB lockdown Iya. ini membuat semuanya serba gadget. Jadi ya serba susah juga sih untuk nahan-nahan sampai 1 jam. Terus terang orang Iya. tua sedikit kerepotan. Makanya beberapa udah mulai menganjurkan coba di 2 jam. Tapi harus yang bermanfaat. Nah, kata bermanfaat ini yang masalahnya Ya. adalah orang sering anaknya main sendiri. Itu yang nggak boleh. Oke. Harus Hmm. yang bermanfaat, tapi ini bukan dalam arti eh, eh, anak main sendiri. Bermanfaat itu Yes. artinya juga harus ditemani oleh bunda dan ayahnya gitu ya, Dok ya? Ya, begitu dia main sendiri, dia nggak akan dengerin. Nanti yang masalah begitu dia nggak pegang gadget, dia juga nggak dengerin kok. Kita ngomong juga nggak peduli. Saya dulu Oh, anak saya gitu oke. loh, Oh gitu udah bisa ngomong, tapi ya? begitu dia main gadgetnya sering gitu ya, agak Hmm. sering, nanti diajak ngomong malas banget loh. Hampir nggak mau Hmm, dipanggil susah, diajak ngomong jawabnya lama, mesti 3 kali diajak ngomong. Itu begitu udah main oke. gadgetnya agak meningkat lebih dari 1 jam, pasti terjadi gitu. Makanya saya udah liatin juga, ternyata benar juga sih. Ke anak sendiri Iya. kan saya juga suka lihat gitu. Oh iya benar juga. Oke, oke, oke. Gitu. Jadi objek observasi ya anak sendiri ya, Dok? Iyalah, tapi kan kita liatin dari jauh gitu terus kita awasin. Ya. Ya jadi sebisa mungkin dibatasin dan walaupun dibatasin harus ditemanin. Selain ditemanin, sebaiknya dia tidak memegang sendiri gadgetnya.
Jadi kita yang Oke. pegangin, kita yang Ya. tunjukin, itu ada kakak, itu ada bunga, ini apa nih bunga gitu. Ya. Jadi kita harus proaktif buat ngomong sih, jangan cuma nonton Oke. doang gitu. Itu nggak dianjurin tuh, nonton Oke. aja. Oke. Jadi tuh anak tidak mendengar ya ketika dia nonton apa segala macam itu sebenarnya dia tidak mendengar atau tapi ada banyak anak yang akhirnya hafal lagu-lagu dari YouTube misalkan atau dialog-dialog dari YouTube. Itu gimana, Dok? Nah itu dengan syarat dia nggak ngoperasin sendiri. Kalau dia Mhm. operasi, kalau dia nonton gitu ya, kalau nonton dia bisa hafalin loh. Nonton dia bisa hafalin karena dia kan nggak pegang. Jadi dia nonton sambil Oke. dengerin. Tapi kalau udah megang, nanti lihat aja dia kan akan Oke. asik geser-geser gitu. Pencet-pencet, tombolnya dipencet sana sini. Jadi dia akan sibuk pencet-pencet. Sebenarnya ya Mhm. kalau sekali-sekali doang pencet-pencet boleh aja sih. Itu kan suatu eksplorasi. Bukannya terus kayak suatu benda yang berbahaya 100% gitu, enggak. Pencet-pencet boleh. Iya. Tapi kalau dia selalu operasiin sendiri, percaya deh dia nggak akan denger apa yang ada di situ. Makanya Mhm. penelitian bilang eh, program yang seedukatif apapun tidak akan ada Mhm. gunanya kalau tidak dijalankan secara interaktif. Jadi maksudnya harus Mhm. ada yang nemenin, bilang itu apa gitu. Anaknya harus ini. Kalau memang programnya ada pencet-pencet boleh, tapi jangan dia Mhm. pencet semua sendiri gitu. Orang tuanya Oke. ngarahin, terus coba mana pilih yang merah gitu. Nah dia pencet yang merah itu boleh loh. Ya, oke. Jadi tetap perlu pendampingan ya. Ini bukan sesuatu yang total banget harus dihindari ya, gadget apalagi sekarang kita Ya, juga dunia digital. Tetapi memang harus dengan pendampingan orang tua dan screen time-nya itu berapa lama itu bunda dan ayah harus ingat, gitu ya. ya harus Oke. bijak lah. Oke, harus bijak. Nah, ini untuk gini, sekarang mencegahnya bagaimana, Dok? Kalau udah kadung bagaimana dan sebenarnya bisa dicegah dengan cara bagaimana, Dok? Jadi dengan mengenalin red flag tadi, maksudnya mana Mhm. nih? Pertanyaannya tentang bicara atau tentang gadget? Eh, eh, bicara, Bicara, terlambat bicara. Ya, alat bicara. terlambat bicara tadi bisa kita antisipasi sebelumnya supaya tidak terjadi keterlambatan selain kita melihat red flag tadi. Eh, jadi sebetulnya pada saat imunisasi, dokternya juga Mhm. udah harus lihat sih. Makanya rata-rata saya Mhm. kalau ada yang mau suntik juga saya nggak langsung suntik. Saya suka liatin dulu anaknya, ngobrol sama bapak ibunya. Sebenarnya saya pengen Mhm. denger sih anaknya udah bisa apa, anaknya ngomong apa gitu. Jadi kita Mhm. harus luangkan waktu buat lihat anaknya. Orang tuanya juga harus luangkan waktu buat lihat anaknya sehingga kalau ada yang udah deket-deket red flag-nya udah mau terpenuhi ya Mhm. coba ditanya ke dokternya. Nanti biar Mhm. dokternya yang cek kira-kira masalahnya di Mhm. mana. Misalnya Oke. misalnya dia udah umur 1 tahun, nggak ada papa mama, Ya. makannya Ya. masih bubur saring misalnya. Ya. Kan kalau dia makannya bubur saring artinya nelannya kurang baik kan. Biasanya datang tuh Oke. anaknya kalau umur setahun ngomongnya masih masalah. Ngomongnya masih Mhm. nelannya masih masalah dan ngomongnya juga masalah. Nah kita udah lihat tuh Mhm. 1 tahun bubur Mhm. saring, terus habis itu ngomongnya juga masalah. Oh berarti ini menelannya juga jelek, artinya otot-ototnya yang jelek misalnya. Nah Oke. kalau otot-ototnya kurang bagus, kita nggak usah tunggu Mhm. sampai dia 18 bulan apa 24 bulan nanti dia ngomong gitu, nggak usah, langsung aja Mhm. kita anggap oh ini ototnya kurang baik, berarti minimal dia kalau fisioterapi ototnya, terus latihan mengunyah yang keras gitu, supaya ototnya terlatih, dotnya di stop, pakai sedotan Mhm. supaya latihan ototnya gitu. Jadi nggak Oke. usah tunggu nanti jauh, jangan sampai dibilang nanti juga nyusul, atau nggak nyusul kan gitu. Iya. Jadi Jadi sebisa mungkin semenjak dini. ini Bagaimana? Maaf. stimulasinya. Ini adalah Ya, stimulasinya seperti tadi dokter katakan ya. ya. Jadi Ya. sebelum terlambat udah kita kenalin lebih cepat, dokternya mengenali, orang tuanya Mhm. mengenali. Mhm. Ya kalau memang udah mepet-mepet harus ke dokter, dokternya harus jawab lah. Jangan jangan orang tuanya nggak nanya, nanya ke dokternya dan dokternya harus jawab. Ini kira-kira ke arah Ya. mana? Kalau Oke. kalau betul arahnya ada perkembangan-perkembangan yang terlambat, ya ayo perlu fisioterapi enggak? Misalnya Mhm. kontaknya nggak ada, kan ada terapi sensori integrasi itu 18 bulan. Itu kalau yang anaknya kontaknya Mhm. nggak ada, diajak ngobrol nggak ada. Jadi kalau memang Oke. terlambat, ayo di terapi. Kita Hmm. selalu ada satu hal yang paling penting. Kalau dia udah umur 4 tahun ke atas tidak Mhm. terkejar, rata-rata Mhm. sulit terkejar. Mhm. Jadi Oh kata gitu ya. kunci ada di 4 tahun nih. Kalau Oke. anak itu 4 tahun belum terkejar,
rata-rata hampir nggak mungkin kekejar, dan kadang-kadang gangguannya bisa menetap sampai dewasa. Nanti di dewasa Oke. males ngomong, pendiam gitu. Ya, jadi kita sebisa mungkin jangan datang telat bicara. Kan tadi gimana mencegahnya? Mencegahnya ya dengan Ya, mengenali kalau ada masalah dibawa. Nah, masalahnya sering oke. banyak yang datang umurnya udah 4 tahun. Oh, oke. Iya, karena tadi Iya, kan iya, iya. paradigmanya bilang nggak apa-apa nanti juga ngomong. Iya, Tahu-tahu udah 4 iya. tahun. Padahal 4 tahun kan tadi dibilang nyusulnya udah susah. Nyusulnya udah susah dan itu bisa kemana-mana ya. Nanti bisa sampai dewasa dia ya. Betul, nanti akan kesulitan Ya, dia. Di SD, SMP, SMA, belum sampai dewasa aja udah kesulitan dia nanti. oke, oke. Dok, Hmm. kalau kalau gitu tadi kan dokter bilang ada yang sampai perlu di fisioterapi. Nah, sampai kondisi yang seperti apa anak bisa diterapi sendiri oleh orang tuanya dan kondisi seperti apa anak perlu fisioterapi? Hmm. Sebenarnya gini, kalau dia udah Ya. kelihatan mau ketinggalan, tapi Mhm, belum sampai ketinggalan, misalnya contoh, udah 12 mhm. bulan kok belum papa mama ya, kayaknya babbling aja masih agak-agak kadang muncul, kadang enggak. Kita biasanya kasih tahu Mhm. orang tuanya, ayo dong dilatih. Misalnya mulutnya di begitu. Ya, jadi Oke. kita udah ajarin latih, itu orang tua udah langsung latih. Jadi sebelum Ya. terlambat, biasanya orang tua kita kasih. Tapi begitu Oke. dia red flag-nya tercapai, itu Ya. tugasnya kita, udah tugas kita. Orang Mhm. tuanya minta maaf, ini harus kita bantu dulu. Nanti kalau udah Oke. kesusul, ya tugas orang tuanya lagi. Oke, gitu ya. Nanti Ya, kalau ini sudah terlambat, baru nanti terapi yang dilakukan oleh secara khusus oleh fisioterapis gitu ya dok ya. betul. Biasanya apa sih dok terapinya kalau kayak gitu dok dengan ahli? Terapi. Kalau yang kontaknya nggak bagus kan sensori integrasi. Sensori integrasi itu Aha. yang diayun-ayun, terus Oke. digosok-gosok. Karena konsepnya dia menghindari dia supaya nggak cuek. Jadi dia aware dengan Mhm. lingkungannya. Biasanya itu anak-anak Mhm. yang cuek banget tuh. Kalau anak Oh, dipanggil oke. nggak bisa, disuruh apa-apa nggak bisa, biasanya digosok-gosok, dikasih yang Hmm. basah. Itu tujuannya supaya dia mengenal ada hal lain loh di luar hidupnya dia, ada hal lain di luarnya. Itu sensori integrasi. Kalau Oke. terapi fisioterapi yang terapi bicara banyak ya, ada yang dipijit-pijit mulutnya, ada Hmm. yang digosok dalamnya, ada yang meniru suara A, A, B begitu. Mhm. Ada juga. Mhm. Terus ada Mhm. yang bentuknya permainan. Tapi yang paling Mhm. banyak Mhm. yaitu di massage sama tiup-tiup pakai sedotan tuh. Makanya Oke, saya selalu dimasak. bilang kalau minum pakai sedotan. Oke, jadi Mm, sebenarnya bunda dan ayah itu bisa sendiri melatih sendiri anak-anaknya ya, sebelum benar-benar terlambat ya. betul. Dan kalaupun Iya, terlambat, fisioterapi juga biasanya nanti harus dikerjain di rumah kok. Kan gitu nggak ya. semuanya tiap hari diajarin fisioterapis, enggak. Iya, Fisioterapi cuma iya, seminggu sekali. Ntar orang iya, tuanya tiap hari harus iya, ajarin. iya, karena itu memang perlu latihan yang terus-menerus ya. Betul. Iya, dok, kalau yang baby talk itu suka ini nggak sih, suka bisa mempengaruhi juga nggak sih anak jadi terlambat bicara? Apa tuh? Minta maaf, Baby talk, baby. jadi kayak kita kalau 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 ngomong sesuatu itu nggak jelas gitu loh ke anak. Jadi kayak Oh, jadi misalkan kita niru-niru kayak baby gitu. ya, padahal itu sebenarnya mungkin lucu-lucuan buat kita orang dewasa ya, tetapi ternyata itu bisa mengganggu buat anak, benar nggak sih dok? Ya misalkan cucu minum susu kita bilangnya cucu gitu Iya, ya, atau ya, sesuatu yang ini gitu loh, yang nggak tepat. ya. Anak adalah peniru yang baik. Jadi kalau Oke, contohnya nggak tepat, ya anaknya jadi nggak tepat kan gitu. Yang paling simpel. ya, Apapun loh, oke, nggak harus bicara. ya, Segala hal, termasuk marah, termasuk bicara yang tidak baik, bicara yang mhm, maaf kalau kadang-kadang ada bicara kebun binatang. Jadi ya, itu semua akan ditiru dengan baik oleh anaknya. Jadi oke, sebaiknya sih kita sudah harus hindarin lah bicara yang seperti baby, bicara yang lucu. ya, Belakangan nih banyak nih yang datang dengan anaknya suka gagap-gagap karena nonton di TV ada yang gagap-gagap. oke, Nah, itu ya, juga ya, sama ya, kan, karena ditiru, anaknya nggak gagap. Tapi dulu biasa aja kok. Belakangan ya, semenjak banyak nonton TV yang ada dibuat-buat gagap kok jadi tiru-tiru. Nah, itu juga latah tuh ditiru-tiru. Padahal sebenarnya saya tahu sih ada yang memang latah, memang suatu gangguan. Tapi mhm, belum tentu loh itu suatu gangguan, mungkin hanya meniru. Jadi ya sebaiknya dari awal
jangan suka itulah kita kasih contoh yang nggak baik. Kalau dia ngomongnya meleset ya, ayo dibetulin. Kayak anak saya dulu yang nomor satu kalau ngomong kakak Ya, itu tata ya. ya, Jadi ngomongnya tata, tata. Ya selalu kita bilang, oh kakak gitu. Selalu ya, kakak, oh ya, kakak gitu. Padahal kita tahu sih yang dia maksud kakak, tapi dia ngomongnya tata. Ya kita ngomongnya Tata. kakak. Iya. Jadi Jadi kakak lagi. jangan dikonfirmasi ya. Kita ini Iya, saja. Kita ungkapkan yang benar, kita katakan yang benar ya, gitu. Sebenarnya iya. tanpa menyalahkan anak juga, tapi nanti lama-lama dia juga akan belajar gitu ya. Yes, betul. Dia kan dengerin Oke. kita ngomong, oh Iya. kakak gitu. Oke. Dokter, ini banyak pertanyaan saya bacakan ya. Boleh? Oke. Dari Aidil Alfarizi Saragi. Mungkin ini seorang ayah. Saya senang kalau ada ayah yang bertanya. Oh, saya Karena juga senang banget. iya, berarti ini nih sekarang penting banget nih peran ayah dalam pengasuhan anak nih harus Iya, terus-terusan kita ini ya dok ya, kita dorong ya dok ya. betul. Dokter, saya punya balita usia 3 tahun, lelaki, bicaranya belum terlalu fasih. Apa penyebabnya ya dok? Hmm, Wah, ini banyak banget harus ini. Iya, ini luas banget. Belum fasihnya juga apa dulu? 3 tahun kan oke, menggabungkan 4 kata. Kalau dia maunya yang cerewet semua udah ngomong kalimat ya belum tentu juga sih. Tapi 3 tahun oke, harusnya bisa gabungin 3 atau 4 kata. Misalnya, oke, mama aku nggak mau, mama udah aja. Nah, itu juga udah 3 kata. oke. Mama, Sebenarnya dede, minta kebalik-balik juga susu nggak apa-apa gitu. ya? Kebalik-balik juga nggak apa-apa. Untuk Nggak? nggak apa-apa, nanti kita betulin aja. Yang penting dia belajar Oke. gabungin kan. Ada yang sebalik-balik soalnya, tapi nggak apa-apa. Mhm. Kita nanti Oke, bantuin betulin lagi. Misalnya Dede, Dede mau udah gitu. Itu kan kata-katanya agak apa ya kok mau udah oh udah iya, nggak mau gitu. Misalnya kita iya, bilang gitu. iya. Itu sampai Misalnya. usia berapa nggak boleh kebalik-balik, dok? Sebenarnya 3 tahun itu syaratnya semua orang yang di luar 3 tahun tuh red Mhm, flagnya ya. Red flagnya adalah semua mhm, orang yang di luar rumah kita itu harus ngerti mhm, apa yang diomongin. mhm. Jadi nggak boleh lagi Semua tuh misalnya semua orang di luar rumah ya. di luar, Jadi ya, kalau 2,5 tahun semua orang di rumah harus mengerti apa yang dibicarakan oke, si anak. Kalau oke, 3 tahun semua orang di luar rumah harus mengerti. Jadi nggak boleh oke. lagi kalau anaknya ngomong terus orang di luar rumah bilang, apa? Itu apaan sih? Maksudnya apa sih? Itu udah nggak boleh. Itu namanya terlambat. Oh, oke. Itu ya tandanya ya. Ya, Oke. Ya. Ini kemudian ada lagi pertanyaan. eh Tidak sesuai dengan, oh nggak bisa, nggak. Ini nggak sesuai nih pertanyaannya nih. Di luar topik. Bagaimana cara memastikan anak mengalami terlambat bicara? Mungkin baru menyimak nih. Bagaimana cara iya. memastikan anak mengalami terlambat bicara? Pastiinnya ya begitu red flag-nya. Jadi batasan dia ini tidak tercapai, namanya terlambat bicara. Sebetulnya kalau red flag itu bisa dilihat kok di internet banyak. Misalnya kita tulis aja red flag bicara, itu aja dalam bahasa Indonesia banyak kok. Red flag Oke, bicara, red flag language gitu, speech oke, disorder, red flag, kita banyak. Kalau masih bingung juga bisa menggunakan KPSP. KPSP apa itu? KPSP itu kuesioner pra-screening perkembangan, tapi itu untuk semua Mhm, sebenarnya, nggak bicara mhm, doang. Di situ ada mhm, bicara, motorik kasar, motorik halus, sosial gitu. Jadi mhm. itu ada kuesioner yang bisa diisi. KPSP itu kuesioner pra-screening perkembangan. Itu kedetek kok. Kalau terlambat bicara begitu kedetek juga. Itu gampang Oke, banget. Itu ada untuk 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Itu dari lahir sampai umur 6 tahun ada. KPSP. oke. Itu sederhana sekali bahasa KPS. Indonesia. Oke. Jadi Ibu Bapak lihat di situ ya, KPSP. SP, kuesioner Ya, pra-screening perkembangan. oke. Itu dicek. Benar-benar dicek nih anaknya, jangan sampai tahu-tahu udah terlambat. Lambat Ya, beda dengan terlambat, ya. betul. Tadi ya. Oke, lambat Iya. dan terlambat beda. Dokter tadi dokter sempat bilang speech disorder. Apa bedanya speech disorder dengan speech delay? Kalau ya sebenarnya gini, kalau kalau eh, kan sebenarnya gini, kalau speech itu maksudnya dalam pembentukan kata ya, pembentukan katanya. Mhm. Kalau delay itu
sebenarnya speech delay itu juga termasuk ke speech disorder sih sebenarnya. Yang hati-hati yang Mhm. language disorder. Kalau language pembentukan bahasanya yang beda. Tapi kalau cuma Hmm. speech delay sama speech disorder, kadang-kadang beberapa orang mengartikan sama, ada yang mengartikan beda. Kalau yang delay itu secara otak membentuk suaranya yang nggak baik. Kalau speech disorder, misalnya yang anaknya sengau, Hmm. anaknya kan ada tuh yang suaranya sengau, ada yang suaranya kecil, terutama yang misalnya kayak bibir sumbing, yang langit-langit mulutnya ada Cel- masalah, itu kan Hmm. jadi suaranya aneh, itu Mhm. speech disorder itu, karena kan dia Oke. emang ada pembentukannya yang salah. Kalau speech delay membentuknya yang salah, bukan, jadi dia nggak ada apa-apa di sininya, tapi membentuknya nggak Hmm. bagus. Itu ada beberapa yang membedakan itu sih. Oke. Kalau pembentukan bahasa tadi yang menjadi masalah itu yang bagaimana, Dok? Kalau bahasa banyak ya, bahasa lebih kompleks. Bahasa Oh, ada oke. yang misalnya memang terlambat bicaranya yang tadi IQ-nya kurang bagus misalnya. Itu juga bisa Oh, bikin oke. terlambat dalam membentuk bahasa. Yang paling ditakutin itu Hmm. sebenarnya sekarang yang suka lagi ngetop disleksia kan. Ya. Disleksia terbalik-balik. Dia ngomong Oke. bisa tapi terbalik-balik. Itu juga akhirnya jadi terlambat kan. Terlambat bahasanya. Mhm. Kalau bicara dia betul loh. Waktu kecil dia Oke. bicaranya betul. Tapi pas sudah besar Oke. jadi terganggu. Tapi Oke. kalau bahasa ya intinya sudah dalam bentuk kata-kata ya yang Mhm. masalah. Mhm. Jadi Oke. bukan masalah lagi cuma ngomong A, B, C-nya terganggu enggak. Ya. Oke. Ini kayaknya kapan-kapan mesti ada sesi khusus nih sama Dokter Herbowo soal disleksia. Oh iya, itu cerita tersendiri yang panjang lebar dalam itu. Pasti ini butuh obrolan tersendiri lagi nih soal disleksia. Oke, ini pertanyaan berikutnya ya, Dok ya. Soal Iya. tekstur makan bayi itu pengaruh nggak sih di perkembangan bicaranya? Ini ada seorang bunda bertanya nih. Jawabannya pengaruh banget. Makanya saya selalu bilang Hmm. makan itu bukan urusan kenyang atau enggak. Makan itu proses belajar. Jadi Mhm. red flag makan. Red flag makan ada Mhm. tersendiri. Red flag makan adalah di umur 1 tahun udah nggak boleh makan bubur saring. Jadi jangan coba-coba lagi disaring atau di blender di umur 1 tahun. 1 tahun itu harusnya udah makan kayak minimal kayak kita lah makan bubur ayam gitu. Bubur boleh loh. Mhm. Gitu. Kan setahun dia makan yang seperti kita makan. Kita makan Ya. bubur ayam kan, tapi kita nggak makan Mhm. bubur saring kan. Gitu. Nah, Oke, jadi oke. Jadi itu kalau pengaruh bubur saring banget udah ya. nggak bisa. Ya, begitu dia nggak ngunyah, ini kayak timbal balik. Begitu dia tidak dilatih ngunyah, nanti biasanya ototnya kurang bagus. Jadi Mhm. bicaranya terlambat, dan karena ototnya nggak bagus, dia ngunyahnya juga jelek. Akhirnya dia maunya itu aja. Kan banyak ya yang umur adalah maksudnya yang di umur setahun ke atas masih tiap makan padat keselak-selak gitu. Itu hati-hati. Oke, oke, oke. Kalau nggak makan di mood itu juga bisa pengaruh. Bisa. Jadi kalau ototnya kurang bagus juga di mood. Kalau saya sih Mhm. lihat yang paling banyak suka masalah di mood karena anaknya ngedot ya yang paling sering. Pakai dot Hmm. itu kelemahannya, pakai dot pokoknya 2 tahun harus selesai. Karena begitu 2 tahun nggak selesai, biasanya Ya, anaknya nggak mau terus emang. Nggak mau oke. Ini terus, males makan gitu. Terus hmm, kalau ngomong juga ikut males sih biasanya. oke. Jadi bunda dan ayahnya harus tega tuh mengubah mengganti dot menjadi si pickup ya. Sebenarnya si pickup itu lebih bagus Ya, mungkin ya. Atau yes. sedotan ya. Sedotan, betul. Ya. Ya, itu akan melatih otot-ototnya sehingga anak juga tidak akan mengalami keterlambatan bicara. Gitu ya. Betul. Oke. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Anak saya usia 6 tahun. Belum bisa bilang huruf K yang keluar dari tenggorokan huruf lain. Kira-kira apa yang menghambatnya ya? Tapi kalau huruf mati K bisa yang apa ya? Ini agak-agak ini. Jadi dia usia 6 tahun tapi dia belum bisa bilang huruf K. K itu harusnya 2 tahun loh itu. Sorry. K itu paling lambat umur 3 tahun. Huruf K Hmm. itu 3 tahun. Jadi pakai pakai pangkal itu 3 tahun harusnya udah bisa. Kalau 6 tahun belum bisa dibawa dulu periksa. Jangan-jangan yang paling sering itu langit-langitnya tinggi. Jadi Mhm. langit-langit mulutnya langit-langitnya tinggi sehingga dia nggak bisa lidahnya nggak bisa nempel-nempel ke atas gitu. Jadi dia nggak bisa Oh, bentuk hembusan yang kayak kejepit itu gitu. iya iya iya. Itu dia nggak Itu bisa. harusnya umur berapa dok Tiga, tadi? 3 tiga, ya. Kalau ya. eng, ini ternyata keluhannya juga eng. Itu sama semua itu 3 tahun semua.
Ka, Di sini eng, Kak, ya mm, dari sini ya harusnya yang itu semua ada di penyebabnya pangkal apa ya? sini. Apa ya dok ya? Eh, Banyak, bisa memang ada gangguan di sini. Misalnya ada itu itu ada beberapa hal ya. Misalnya anak yang Aha. dengan ini juga tadi yang langit-langitnya tinggi. Yang ini Ya, yang apa giginya ternyata giginya nggak bisa ngatup dengan baik. Misalnya contoh mulutnya yang satu, minta maaf yang satu lebih maju, yang bawah lebih mundur gitu. oke. Lidahnya di dalam, bibirnya agak Ya, ke ya, dalam itu. benar. Itu agak susah untuk nyebut ka, eng gitu. Itu Ya, susah. Itu semua 3 tahun oke. itu. Paling lambat banget Harusnya. 4 tahun itu. Jadi ini udah perlu dibawa ke dokter ya? Udah Iya, harus minimal banget ya. dilihat sih ada Itu apa dilihat ya. gitu. Kita Ya, bisa juga ada sumbatan di hidung bisa juga loh ternyata. ya. Karena ada Oke. sumbatan dia jadi nggak terbiasa untuk menyebut K. Karena kalau K itu kan eh, sebetulnya agak nahan di belakang sana itu. Jadi Ya, intinya nih mesti dilihat nih THT-nya terutama. Urusan THT oke. nih. Jadi urusan THT-nya ya mesti dicek. Hmm, Oke. ya. Pertanyaan berikutnya, Dok. Kalau misalnya anak tidak merespons atau cuek-cuek saja, itu artinya apa ya, Dok? Apakah dia tidak mendengar atau ada indikasi kelainan lain? Hmm, Oke. Red flag yang di kan tadi red flag yang nomor satu yang pada segala usia, tadi saya udah ingatkan di awal, red flagnya adalah bila tidak merespon terhadap stimulus apapun. Artinya Mhm. cueknya gimana nih? Kalau cueknya udah semua udah berisik di sebelahnya dia nggak peduli, nggak Mhm. peduli usia berapa loh, itu harus dibawa. Karena itu red Mhm. flag usia berapapun. Begitu Oke. nggak respon, langsung. Tapi kalau dia begini, kalau dia misalnya, oh ada suara kenceng, dia respon. Tapi kalau dipanggil enggak, nah itu lihat dulu usianya berapa. Tapi kan di atas umur 6 Oh, bulan oke. harusnya dipanggil sudah nengok. Iya. Oke. Iya, jadi Ya, tadi usianya soalnya nggak disebutkan usia berapa. Tapi nggak kalau disebut bener, ya. kalau udah pada teriak-teriak, udah pada ketawa-tawa sebelah dia juga nggak peduli, mau usia berapapun minta tolong dibawa. Oke. Ya, ini mungkin jawabannya mirip juga dengan yang tadi. Mau tanya kalau bayi 20 bulan minum susu menggunakan DOT, itu pengaruhnya bagaimana ya terhadap perkembangan bicaranya? 20 bulan masih minum susu pakai DOT. Iya, tenang masih punya 4 bulan kan buat berhentiin. Ya, 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 Kan oke. tadi udah Ini udah sampai 2 saatnya, tahun ya. ya, harus saatnya siap-siap untuk nyapih ya dok ya. Iya, jangan sangka gampang ya. Anak saya pertama dulu ngedot saya stopnya di umur 2 tahun, berhasilnya Ya, di umur 3 tahun. Setahun penuh itu nangis-nangis. Tiap ya, malam digendongin, tiap malam harus bacain buku cerita, karena harus ada pengali. Di atas 2 tahun udah oke. susah banget sih. Dan itu yang tadi saya cerita Ya, tuh, yang lafalnya suka meleset-meleset. Kalau ngomong kakak, hmm, kata, kupu-kupu, tupu-tupu gitu. Ngomong R-nya susah. Itu rata-rata, ya hmm, itu tadi ngedotnya lama banget soalnya kan sampai umur 3 tahun. oke. Kayaknya mendingan mulai sekarang ini udah mulai agak-agak mulai di belajar menyapih nih, ya. Iya, heeh. Nggak gampang, tapi harus. Ya, oke. Jika anak 14 bulan terbentur lantai posisi kepala sebelah kanan tetapi tidak ada benjolan, apakah bisa mempengaruhi pendengaran atau bicara? Hmm, harusnya sih enggak Kepala, sih. ya. Oke. Tapi kalau dia ternyata kenanya ke telinga, terus keluar sesuatu, keluar cairan dari telinga, ya harus dibawa lah. Kalau itu kan takutnya gedang telinganya akan pecah ya. Ya, ya. Tapi Oke. kalau nggak ada apa-apa, di benturan nggak ada apa-apa, nggak muntah nggak apa, mestinya nggak ada apa-apa. Oke. Pertanyaan berikutnya, kenapa kalau anak panggil bunda lebih lama belajar bicaranya ketimbang yang panggil mama? Tadi karena huruf bu itu lebih susah. Kalau pa sama ma umur setahun udah bisa. Bu itu udah the best banget 18 bulan sih. Paling banyak berhasilnya di 2 tahun. Kata bu. Jadi ibu sama bunda pasti lebih lambat. Tapi ingat ya, Oke. lebih lambat bukan terlambat loh. Saya ingetin lagi, Iya, lebih lambat bukan terlambat. Artinya iya. jangan terpattern cuma kata bunda. Misalnya dia nggak bisa ngomong bunda, tapi dia udah bisa ngomong kakak, dedek, duduk, mamam, ya itu udah beres lah. Itu cuma Iya, karena iya, iya, susah iya, aja iya. ngomong bundanya gitu. Iya, Tapi kalau iya, dia belum ngomong bunda, belum ada yang lain iya. juga, ya ayo dong dibawa Iya, periksa. iya. Oke, oke, oke. Papa, mama itu lebih gampang ya? Ya, papa, mama, nanti biasanya belakangan agak lebih gampang tuh mamam, mimi, Hmm, kan pa, iya, ma, yang pakai iya, ma iya, kan mamam, mimi, iya. gitu.
kayaknya vokal U itu juga perlu upaya kalau untuk anak-anak ya. U. Kalau Ya, A itu AI lebih gampang. gampang. Ha, Buka mulut ya gitu kan ya dok ya. ya, betul. Ya. U bisa, tapi imbuhannya tergantung sih. Kalau kata pu jadi susah. Kalau pa gitu dong, cuma rapat-rapat Ya, aja. ya. Kalau pu kan harus ditiup, pu gitu. Ya, Jadi ya. agak lebih susah. Makanya tergantung konsonannya apa. Ya, ya, ya. Meniup itu ada ininya sendiri lagi ya. Ya, meniup ada Keterampilannya. keterampilan tersendiri, lebih besar dekat-dekat 2 tahun. Oke, ya baik. Ini pertanyaan berikutnya. Eh, Anak laki-laki saya usia 4 tahun. Masih belum bisa melafalkan L, R, dan S dengan baik. Apakah perlu diterapi? L, R, Nah, dan S. Apakah perlu RLS itu diterapi? memang paling lambatnya 4 tahun itu. Itu agak lambat ya. Itu yang paling salah satu perkembangan yang agak-agak repot ngajarinnya, terutama R sama L. Tapi Oke, kalau betul ya dia harus dilatih sih. Biasanya nggak harus fisioterapi, tapi orang ya, tuanya harus latih sih. Harus oke, diulang-ulang gitu. Lihat gambar, misalnya ngomong ular melingkar. ya, Tadi balik lagi anak saya yang pertama gitu tuh, yang tadi yang ngedotnya lama itu ya gitu. Jadi sama juga tuh. 4 tahun saya terpaksa tiap hari bilang ular melingkar di atas pagar gitu-gitu, harus latihan terus berulang-ulang. oke, Balik lagi pasti dilatih, karena huruf R itu kan susah ya, harus digeterin. Nah, jadi itu mesti ya, dilatih berulang-ulang sih, dia suruh sebutin. Tapi 4 tahun harusnya sudah mulai belajar bisa sih. oke. Gak harus S, fisioterapi tapi. nggak S usah. juga agak Ya, susah oke. itu, tapi S susah ya. bisa itu. Tinggal suruh. Nah itu makanya mesti latihan niup juga tuh karena gitu kan. Mhm. Oke, Gitu. Hmm. ya, ya. Baik, ini berikutnya ya dok. Anak saya 2,5 tahun, ini pertanyaan terakhir kayaknya nih, waktunya udah mepet. Padahal masih banyak lagi nih pertanyaan. Anak saya 2,5 tahun belum bisa ngomong, hanya mau bergumam, tidak mau buka mulutnya. Cuma daya tangkap dan ingat bagus, sudah tahu angka, huruf, warna, dan sebagainya. Bagaimana stimulasinya? Stimulasinya jadi gini, kalau 2,5 tahun itu harus dibawa dulu sebetulnya, harus dibawa periksa karena mesti bedain ini keterlambatan bicara ekspresif yang anaknya ngerti tapi nggak mau Mhm, ngomong, atau mhm. betul yang namanya keterlambatan bicara familial yang nanti akhirnya bisa ngomong di umur 3-4 tahun. Tapi kita Oke. prinsipnya sih nggak ambil pusing tentang itu, ini sudah waktunya untuk diperiksa. Mhm, Untuk sementara sambil nunggu waktunya diperiksa ya berarti stimulasinya harus ada yang nemenin ngomong dulu, harus ada yang nemenin. Jadi harus mhm, ada yang ngajarin dulu. Tiap dia mau minta sesuatu harus sebutin barangnya. Kalau mhm. dia nggak sebut, kita yang sebut. Kita sebut Hmm, biar dia ulang. Tapi anak ini mhm, harus periksa ini telinga. Kedua harus mhm. periksa ke dokter anak atau dokter saraf anak untuk tahu ada masalah apa. Oke. Ketiga, sebaiknya kalau memungkinkan coba cari kuesioner yang namanya MCAT. MCAT. Semua Mhm. anak yang ngomongnya kurang bagus di 2 tahun ke atas tetap harus isi MCAT karena kita takut ada yang hubungannya sama autis kan. Autism Oke, itu kuesioner yang paling mudah namanya MCAT, ada bahasa Indonesianya. oke, MCHAT. Ya, jadi oke. ada 3 tadi, periksa telinga, periksa ke dokter anak buat kira-kira masalahnya di mana, sama kalau Mhm. memungkinkan sudah isi MCAT untuk menyaring apakah ada kemungkinan autis ringan atau enggak. Karena autis yang Oke, ringan anaknya bisa dikasih perintah loh, tapi nggak mau oke, ngomong, bicaranya aneh, perilakunya kadang-kadang suka nggak cocok. Ya, saya nggak bilang oke. pasti autis loh, tapi minimal dilihat. Dilihat ya. Oke, Ya, baik Dokter Herbowo, terima kasih banyak sudah memberikan saran-saran dan pencerahan buat kami semua. Terima kasih terima banyak ya kasih dok ya. sama-sama. Semoga kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kayaknya banyak topik yang bisa kita bahas nih bareng Dokter Herbowo nih. Sehat-sehat selalu ya dok ya. Terima kasih sekali, sehat-sehat Oke, juga. salam buat keluarga juga. Iya, terima kasih. Oke, baik. Bunda dan Ayah, saya Gracia Danarti dan Dr. Herbowo Sutomonggolo SPAK akan pamit undur diri dulu hari ini. Jangan lupa besok kami masih hadir lagi ke hadapan Anda semua, baik di Ayah Bunda maupun di Parenting Indonesia. Terima kasih atas atensi Anda semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak juga sekali lagi Dr. Herbowo. Sampai jumpa Terima kasih lagi ya, Dok. sama-sama. Ya. Oke, bye-bye. Terima kasih.